Oke, ikatan kimia itu deh secara umum terbagi menjadi dua, yaitu ada yang kita sebut dengan ikatan ionik dan ada yang kita sebut dengan ikatan kovalen. Oke, jadi ikatan kimia terbagi menjadi dua, ionik sama kovalen. Nah, kovalen ini nanti terbagi lagi menjadi empat jenis. Oke, sorry, bukan empat jenis ya. Yang pertama, ikatan kovalen itu pembagiannya ada tiga dulu. Ada yang kita sebut berdasarkan polaritas, lalu ada berdasarkan rangkap, lalu yang terakhir ada yang disebut dengan kovalen koordinasi. Kovalen koordinasi. Nah, lalu polaritas itu kovalen yang berdasarkan polaritas terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada yang kita sebut dengan ikatan kovalen kovalen polar, lalu ada juga yang disebut dengan kovalen non-polar. Oke, kovalen non-polar. Oke, jadi secara keseluruhan nanti ada beberapa jenis ya. Ini kovalen koordinasi. Kovalen koordinasi. Oke, selanjutnya deh kalau berdasarkan rangkapnya kovalen terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada kovalen rangkap 1, lalu ada kovalen rangkap 2, lalu yang terakhir ada kovalen rangkap 3. Jadi sampai rangkap 3 saja. Nah, tidak ada nih rangkap 4 dan seterusnya. Paling besar itu rangkap 3. Jadi secara keseluruhan kita bisa lihat ikatan kimia itu ada sampai 7 jenis. 6 jenis. Seperti itu ya, Dek. Kalau ionik itu satu Ji, tidak terbagi-bagi Ji lagi. Ikatan kimia terbagi menjadi dua, yaitu ikatan ionik dan ikatan kovalen. Kovalen kita bisa tinjau dari polaritasnya itu terbagi menjadi dua, yaitu polar dan non-polar. Rangkapnya itu terbagi menjadi tiga, kovalen rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3, dan yang terakhir itu kovalen koordinasi. Nah, by the way, ikatan kimia itu apa? Ikatan kimia ini dia termasuk interaksi intramolekul. Interaksi intramolekul. Intramolekul. Yang namanya intra artinya interaksi di dalam molekul itu ya. Atau bisa juga seperti ini. Bisa juga kudefinisikan bahwa ikatan kimia itu ikatan antar unsur. Oke. Ikatan antar unsur untuk membentuk molekul. Ikatan antar unsur untuk membentuk molekul. Membentuk molekul. Seperti itu ya. Jadi itu kan urutannya atom dulu, kemudian unsur, kemudian molekul, kemudian senyawa, kemudian seterusnya. Nah, apa yang membentuk molekul itu? Molekul itu terbentuk dari dua atau lebih unsur ya. Nah, molekul itu terbentuk dari dua atau lebih unsur. Nah, unsur itu mereka saling berikatan supaya bisa membentuk sebuah molekul seperti itu. Nah, makanya itu yang kita pelajari melalui ikatan kimia. Ya, unsur-unsur tersebut nanti ini ya ada syaratnya sehingga dia bisa terikat secara ionik ataupun ada juga syaratnya sehingga dia bisa terikat secara kovalen. Seperti itu ya. Nah, ada lagi nanti setelah ikatan kimia, ikatan kimia itu interaksi intramolekul, ada lagi satu, sebentar nah, aku kasih ke atas di nanti. Ada lagi satu yang disebut dengan interaksi antar molekul. Interaksi antar molekul. Jadi ada intramolekul dan ada antar molekul. Kalau antar molekul D artinya terbentuk itu molekul, kemudian antar molekul itu mau berinteraksi. Beda ya. Misalnya ambillah contoh yang paling sederhana air H2O. Nah, untuk membentuk molekul H2O artinya ada interaksi intermolekul dulu ya, yaitu interaksi antara unsur hidrogen sama unsur oksigen sehingga bisa membentuk yang namanya molekul H2O. Seperti itu. Nah, misalnya di sini ada molekul H2O.
Di sini juga ada molekul H2O. Nah, interaksinya apa sehingga bisa mereka saling berinteraksi antara H2O sama H2O? Nah, itu yang dibahas di masalah interaksi antar molekul. Jadi beda ya. Nanti tolong dibedakan antara interaksi intramolekul sama antar molekul. Nah, malam ini kita bahas keikatan dulu, yang intramolekul dulu. Ini nanti pembagiannya ada berbagai macam lagi. Nah, nanti Kak Farha jelaskan untuk itu. Oke, ini untuk ikatan kimia. Nah, yang pertama kita ke ikatan ionik dulu. Oke, yang paling pertama kita bahas ikatan ionik dulu. Oke, number one, kita bahas ikatan ionik. Oke, ikatan ionik itu artinya atau definisinya adalah interaksinya itu berupa serah terima elektron. Oke, jadi di sini masih membahas masalah elektron. Oke, serah terima elektron. Nah, ingat ya di bagian situ, ikatan ionik itu artinya adalah serah terima elektron. Kalau istilahnya seperti itu, serah terima elektron, bisa juga istilahkan yang lain, yaitu eh, kalau ada yang menyerahkan, artinya ada yang melepas, Tode. Kalau ada yang terima, artinya ya ada yang menerima. Artinya kalau di ikatan ionik itu ada yang melepas elektron, kemudian ada yang tangkap itu elektron. Oke, tolong dipahami bagian situ. Ikatan ionik itu artinya ada yang lepas ke elektronnya, dan elektron yang dilepas itu ada yang tangkap Ki, sehingga bisa terjadi interaksi di situ, bisa terjadi ikatan. Nah, serah terima elektron, ikatan ionik itu terjadi antara unsur logam dan unsur non-logam. Oke. Jadi, ikatan ionik itu terbentuk dari unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam itu ada apa saja? Unsur logam itu termasuk di dalamnya golongan 1A sampai 3A. Kemudian unsur non-logam itu adalah golongan 4A sampai 7A. Oke, kenapa golongan 8A tidak dimasukkan? Ya, golongan 8A itu tidak dimasukkan karena dia sudah stabil ya. Seperti itu. Kalau sudah stabil ke artinya apa? Kalau sudah stabil apakah tidak bisa berikatan atau bagaimana? Ya, nanti ada teorinya juga itu. Oke ya, jadi ikatan ionik itu terbentuk dari unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam itu mencakup di dalamnya unsur-unsur yang ada di golongan 1A sampai 3A, lalu unsur non-logam itu mencakup unsur-unsur yang berada di golongan 4A sampai 7A. Oke, nah lalu unsur logam di sini dia berperan melepaskan elektron. Oke, dia berperan untuk melepas elektron. Sedangkan unsur non-logam di sini berperan untuk menerima elektron. Oke, makanya nanti terbentuk ikatan kimia. Oke, ambillah contoh. Kita ke contohnya. Misalnya adalah ada natrium sama klor. Natrium itu nomor atomnya 11, klor itu nomor atomnya 17. Kita konfigurasi dulu. Natrium itu dengan nomor atom 11, kalau kita konfigurasi dengan teori Bohr atau metode klasik, itu modelnya 281. Kalau ini 287. Oke, gitu ya. Jadi 281 dan 287. Nah, selanjutnya bagaimana mereka bisa saling berinteraksi? Ikatan kimia tujuannya itu mereka saling berinteraksi adalah untuk mencapai keadaan oktet. Oke? Tujuannya itu baik ionik ataupun kovalen, tujuannya mereka saling berinteraksi itu salah satunya untuk mencapai keadaan oktet. Ingat ya, keadaan oktet. Oke, saya tambahkan di sini definisinya tadi. Yang pertama tadi sudah ya, ikatan antar unsur untuk membentuk molekul. Yang kedua, berinteraksi untuk mencapai keadaan oktet. Oke, berinteraksi
Oh, maaf. Oke. Berinteraksi untuk mencapai keadaan oktet. Keadaan oktet atau duplet. Ini duplet nanti di sini tidak semua ya, umumnya itu ke oktet. Oke. Apa itu dibilang keadaan oktet? Keadaan oktet itu dia adalah keadaan elektron valensinya itu harus 8. Oke. Jadi elektron valensinya itu harus 8 untuk bisa terbentuk ikatan kimia. Ingat ya, oktet itu artinya adalah elektron valensinya itu menjadi 8. Nah, adik-adik diperhatikan di sini untuk natrium untuk sementara eh, elektron valensinya itu 1 dan untuk klor elektron valensinya 7. Nah, ingat tadi supaya memenuhi kaidah oktet, bagaimana caranya kira-kira ini? Ada dua pilihan. Ada dua pilihan supaya elektron valensinya natrium bisa jadi 8. Pilihan yang pertama adalah melepas satu atau menangkap 7. Itu aja pilihannya. Dua pilihannya. Oke. Kenapa misalnya? Kalau misalnya saya kasih gambarannya, kalau dia lepas ini 1, ini toh, nah lepas kini 1, berarti elektron valensinya sekarang sisa 8 toh. Nah, makanya itu pilihan pertama. Kira-kira yang mana lebih mudah menurutnya adik-adik? Dia lepas 1 atau ambil 7, tangkap 7 supaya dia jadi 8. Oke, silahkan menurutnya adik-adik kira-kira yang mana lebih mudah? Melepas 1 atau menangkap 7? Mana kira-kira yang lebih mudah? Melepas 1, Kak. Ya, melepas 1 saja ya, itu otomatis bakalan lebih rendah energinya untuk melepas 1 dibandingkan menangkap 7. Maka nanti natrium ini lepas kini. Itu pilihannya toh, ada dua pilihannya, melepas 1 atau menangkap 7. Maka nanti natrium dia akan melepas 1 elektronnya, karena itu lebih mudah. Kemudian disebutlah dengan Na plus. Na plus artinya Na-nya melepas 1 elektron. Maka namanya adalah Na plus. Seperti itu. Kemudian untuk Cl supaya dia bisa oktet, oke, supaya dia bisa oktet atau elektron valensinya menjadi 8, pilihannya juga ada dua. Yang pertama, dia melepas 7 atau menangkap 1. Kira-kira yang mana lebih mudah? Menangkap 1, Kak. Ya, menangkap 1 lebih mudah. Maka kalau menangkap atau menerima itu kita pakai minus. Oke, plus itu artinya melepas 1, min 1 itu artinya menerima 1. Seperti itu ya. Jadi itu ada dua pilihannya untuk masing-masing unsur. Nah, ini yang kita sebut dengan ionit D. Oke, Na plus dan Cl min. Pasti pindah ke sini. Nah, nanti nama senyawanya apa? Na plus ditambah Cl min, nanti hasilnya adalah NaCl. Seperti itu. Nah, inilah yang kita sebut dengan ikatan ionik. Kenapa disebut dengan ikatan ionik? Ya, karena Na lepas ki satu elektronnya. Satu elektron tersebut ditangkap oleh Cl. Ingat istilahnya serah terima elektron. Ini yang disebut dengan serah terima elektron ya. Na melepas, Na menyerahkan, Cl menerima. Maka terbentuklah molekul NaCl. Seperti itu. Oke, Kak Fariha kasih lagi contoh. Misalnya ada senyawa. Contoh yang kedua. Misalnya, masih contoh. Misalnya ada Mg. Mg nomor atomnya 12, lalu F nomor atomnya 9. Oke, ini kalau kita konfigurasi dengan teori Bohr atau metode klasik, ini 282, ini 27. Ini kalau misalnya ada pertanyaan, Kak, itu konfigurasinya haruskah model seperti ini? Ya tidak mesti harus, cuman eh, ini yang lebih simple ya. Karena intinya untuk mengkonfigurasi itu deh hanya untuk tahu saja berapa elektron valensinya. Itu saja intinya. Nah, untuk Mg pilihannya tadi ada dua, seperti di atas, contoh yang di atas.
Nah, menurutnya adik-adik, MG ini lebih mudah mana? Melepas 2 atau menangkap 6 supaya oktet? Melepas 2, Kak. Oke, melepas 2, mantap. Maka nanti namanya MG 2 plus. Melepas 2 ya. Kalau ini tadi sama ya, kasusnya di atas elektron valensinya 7, maka lebih mudah untuk menerima 1 supaya bisa oktet. Supaya bisa elektron valensinya menjadi 8. Oke, Mg 2 plus ditambah F min hasilnya adalah Mg F2. Kenapa bisa seperti itu, Kak? Secara simpel deh secara simpel untuk tentukan nama senyawanya itu bisa dari sini saja. Ini 2. Abaikan tanda positif negatifnya. Nah, di sini kan misalnya 1 ya, maka nanti kamu tukar posisinya. Nanti ini 2 ke bawah sini, 1 ke bawah sini. Maka nanti namanya Mg1F2 atau bisa disingkat MgF2. Seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ataya ataupun Melia? Ya, boleh. Ya, ada yang mau tanyakan, Dek? Kifah Hamji? Paham jika Oke, mantap. Kalau Ataya, ada yang mau tanyakan Ataya? Oke, kalau misalnya ada yang mau dicatat, boleh saya kasih dulu waktu 2 menit lah. 2 sampai 3 menit untuk mencatat dulu. Sambil saya tunggu nih, Ataya. Oke, Ataya kita paham jeda. Ini yang sudah aku sampaikan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, mantap. Oke, ini adik-adik silahkan saya mau lanjut, boleh di capture atau nanti boleh dilihat rekamannya di Google Drive. Boleh ya? Oke, saya lanjut ke ikatan kovalen. Nah, kovalen ini cukup panjang ya pembahasannya, tapi bisa sekalian. Oke, nanti kamu bandingkan ya ikatan ionik sama ikatan kovalen. Oke, saya lanjut ke ikatan kovalen. Oke, yang kedua, ada yang kita sebut dengan ikatan kovalen. Oke. Perbedaannya yang pertama, dari definisi pertama saja sudah beda. Kalau ikatan ionik itu serah terima elektron, kalau ikatan kovalen itu adalah penggunaan bersama elektron. Penggunaan bersama elektron. Oke, kalau di kovalen itu dia sharing ya, elektronnya itu dipakai sama-sama. Kalau tadi di ionik tidak dipakai sama-sama gitu, karena ada yang lepas ki dan ada yang terima ki. Kalau di ikatan kovalen, dia sharing, dipakai sama-sama itu elektron supaya bisa oktet. Oke, intinya kembali ke persyaratan untuk mengikuti kaidah oktet. Gitu ya. Kalau ikatan ionik supaya dia bisa oktet, ada yang melepas dan ada yang menerima. Kalau ikatan kovalen supaya dia bisa oktet, maka dipakai sama-sama itu elektron. Oke. Kalau misalnya ikatan ionik, dia terbentuk dari unsur logam dan unsur non-logam. Kalau ikatan kovalen, terbentuk dari unsur non-logam dan non-logam. Unsur non-logam dan unsur non-logam. Oke, unsur non-logam sama unsur non-logam. Nah, di sini sudah tidak ada ya keterangannya melepas atau menerima, karena sudah tadi keterangannya lebih jelasnya kalau dia dipakai sama-sama.
Oke, kita langsung ke contoh. Oke. Oh, by the way, nanti kalau ikatan kovalen itu kita banyak-banyak menggambar struktur Lewis ya. Oke, nanti aku kasih contoh apa itu dimaksud dengan struktur Lewis. Contoh yang pertama ada eh, HCl. HCl. Oke. HCl. Hidrogen itu nomor atomnya 1, Cl itu nomor atomnya 17. Ini kalau kita konfigurasi ini 1, kalau ini kita konfigurasi 287. Nah, hidrogen ini pengecualian ya, Dek. Tadi kan sudah aku tulis ya, unsur logam itu golongan 1A sampai 3A. Ini kecuali hidrogen ya. Hidrogen itu memang termasuk golongan 1, tetapi dia tidak termasuk sebagai unsur logam. Dia masuk ke unsur non-logam. Ini aja satu-satunya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini hidrogen ini dia untuk berikatan itu tidak perlu mengikuti kaidah oktet, tetapi mengikuti kaidah duplet. Seperti itu ya. Kaidah duplet itu artinya dia elektron valensinya harus 2. Oke, kalau misalnya itu hidrogen ya, untuk hidrogen itu dia mengikuti kaidah duplet. Seperti itu ya. Elektron valensinya cukup menjadi 2 saja. Oke, kalau Cl itu dia tetap mengikuti kaidah oktet, artinya elektron valensinya harus 8, gitu ya. Maka hidrogen butuh 1 elektron lagi supaya dia bisa stabil, sedangkan supaya dia bisa duplet, Cl pun seperti itu, butuh 1 lagi untuk bisa oktet. Oke, saya gambarkan misalnya seperti ini. Hidrogen saya gambar warna merah, Cl saya gambar warna biru. Oke, Kak Farha coba gambar struktur Lewisnya. Nah, oke, misalnya seperti ini. Hidrogen kan elektron valensinya ada 1 ya. Oke, hidrogen elektron valensinya ada 1. Nanti kalau menggambar, kamu gambar elektron valensinya saja. Nah, di sini 1. Kemudian elektron valensinya Cl itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Modelnya seperti itu ya. Nah, tadi Kak Feriha mention kalau Cl itu supaya bisa oktet, dia butuh 1 lagi. Nah, makanya dia ambil atau dia pakai punyanya hidrogen gitu. Kemudian hidrogen butuh 1 juga lagi buat stabil, maka dia pakai punyanya 1 Cl. Seperti itu dia. Nah, maka nanti terbentuk ikatan di sini. HCl dengan Cl masih ada sisa elektronnya. Gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan penggunaan bersama elektron. Hidrogen pakai punyanya Cl, Cl juga pakai punyanya hidrogen. Penggunaan bersama. Tidak ada istilah melepas dan tidak ada istilah menerima. Pokoknya bisa pakai sama-sama itu elektron supaya bisa berikatan. Gitu ya. Contoh selanjutnya, misalnya karbon dioksida. Oke, karbon dioksida. Karbon itu nomor atomnya 6, oksigen itu nomor atomnya 8. Oke. Ini kalau kita konfigurasi 24, ini 26. Nah, masing-masing masih membutuhkan elektron supaya bisa oktet. Karbon butuh 4 lagi supaya bisa oktet, sedangkan oksigen butuh 2 lagi supaya bisa oktet. Oke, kita gambar struktur Lewisnya untuk melihat bagaimana itu yang dimaksud dengan penggunaan bersama elektron. Karbon ku gambar warna merah, oksigen saya gambar warna biru. Oke, gambarnya seperti itu ya. Karbon di tengah-tengah karena ada 1, oksigen di kiri kanan. Atau boleh juga atas bawah. Boleh seperti itu ya. Oke, kita gambar deh elektron valensinya. Oksigen dulu, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oksigen di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kemudian karbon. Karbon 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, tadi
karbon butuh 4 supaya bisa stabil. Oke, maka dia pakai 2 punyanya oksigen di sebelah kiri sama 2 juga punyanya oksigen di sebelah kanan. Maka setelah itu elektron valensinya karbon menjadi 8 toh. 4 bawaannya memang punyanya metal, 2 diambil dari sebelah kanan, 2 diambil dari sebelah kiri. Totalnya sudah 8. Kemudian untuk oksigen yang di sebelah kiri, dia butuh 2 juga. Maka dia ambil punyanya si karbon 2 di sini juga dia ambil punyanya karbon. Oke. Makanya seperti itu ya. Makanya ini kita namakan dengan penggunaan bersama elektron. Oke, penggunaan bersama elektron. Karbon pakai punyanya oksigen, oksigen pakai punyanya karbon. Seperti itu. Nah, mungkin pertanyaannya seperti ini. Kak, kenapa bisa modelnya seperti itu? Misalnya saya kasih contoh, misalnya oksigen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karbon 1, 2, 3, 4. Oksigen 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa modelnya tidak seperti ini saja, Kak? Saya modelnya seperti itu kan. Ini kan sama gitu, tidak ada yang salah. Karbon 4 tonji di sini kugambarkan elektronnya. Ya, sebenarnya ini bukan tidak salah ya, tapi kurang tepat dan tidak valid untuk gambarnya modelnya seperti itu. Kenapa kemudian saya bilang tidak valid? Ini gambarnya deh, untuk menggambar struktur Lewis itu kamu sesuaikan dengan kebutuhannya pihak lain gitu. Misalnya si oksigen itu kan dia butuhnya 2, iya kan? Dia butuhnya 2 supaya bisa oktet. Kalau mulai seperti ini kan agak susah ya kalau saya gambarnya begini, ya kan? Ya, susah juga saya kalau gambar begini. Kemudian kalau misalnya saya mau gambar karbonnya, kan susah kalau modelnya seperti ini kan. Tidak efisien gambarnya. Maka sesuaikan sama kebutuhannya pihak lain. Gitu ya. Oksigen tadi butuh 2, makanya kasih dekat kita tahu itu 2 dari karbon. Oksigen di sini juga butuh 2, kasih dekat begitu. Maka baru gambar oksigen seperti itu. Gitu ya, Dek? Sorry, di sini oksigen ya. Oke. Maka seperti itu ya. Kamu sesuaikan Ki sama kebutuhannya. Nah, ini baru bisa seperti itu. Gitu ya, Dek? Nah, kalau misalnya contoh yang lain yang kurang tepat. Misalnya karbonnya cocok nih, 2 di sini. Oke, terus oksigennya ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, sama ada di sini, ada di sini. Oke. Kan karbon tahu butuh pi tahu 4 toh. Oke. Ini gambarnya kurang efisien kalau modelnya seperti ini. Si karbon supaya bisa 4, masa agak sulit ya kalau saya gambarnya begini, di sini ambil 2, di sini ambil ki 2 juga misalnya begini. Nah, agak tidak efisien ya gambarnya kalau modelnya seperti itu, ya kan? Lebih efisien kalau model gambarnya seperti ini. Makanya disesuaikan saya sama kebutuhannya unsur lain. Maka modelnya seperti ini ya. Oke, untuk menggambar struktur Lewis itu deh ya butuh juga banyak latihan dan pembiasaan untuk lihat contoh-contoh menggambarkan struktur Lewis. Gitu ya. Oke. Ini gambar di atas yang kurang tepat saya keep ya. Saya tetap di situ, tidak saya hapus supaya bisa jadi contoh. Saya jadi contoh yang kurang tepat. Oke. Selanjutnya saya gambar lagi, misalnya ada PCl3. PCl3 sama satu lagi ya, saya gambarkan contoh. Satu dulu lagi, baru nanti contoh lagi. Sebentar. PCl3 sama NH3. Jangan. N. BF3 kali ya. Enggak deh. BF3 bisa. BF3. Oke. PCl3 sama BF3. Dua contoh terakhir dulu ya. P itu nomor atomnya 15, Cl itu nomor atomnya 17.
Ini berarti 285. Ini berarti 287. Oke. Kita gambarkan tidak? Gambar Ki, saya gambar P dengan warna merah. Ada P di tengah-tengah. Kemudian CL saya gambar dengan warna biru. CL, CL, CL. Sesuaikan ya dengan jumlah di senyawanya. P, oke. P, elektron valensinya 5. Artinya untuk bisa memenuhi kaidah oktet butuh 3. Sedangkan CL butuh 1. Oke, maka penggambarannya kasih satu-satu ke semua. Nah, di sini 1, 1, 3, 4, 5 toh elektron valensinya. Kemudian CL 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, tadi fosfor dia butuh 3 lagi supaya bisa oktet. Maka dia ambil 1 dari masing-masing Cl. Oke, 5 tambah 3 sudah 8. Sedangkan Cl butuh 1 lagi. Dia ambil punyanya fosfor 1 di sini juga dia ambil punyanya fosfor, di sebelah sini juga ambil punyanya fosfor. Gitu ya. Jadi fosfor pakai punyanya Cl, Cl pakai punyanya fosfor. Oke, makanya disebut dengan penggunaan bersama elektron. Oke, contoh yang terakhir ada BF3. B itu nomor atomnya 5, F itu nomor atomnya 9. Ini konfigurasinya 23. Oh, enggak bisa ini ya. Ini masuknya ke ini masuknya ke ionik ya ini. Bukan bukan ini contohnya. Oh, sebentar. Baru apa? Oke. Siapa? Oke, contoh selanjutnya yang terakhir dia, sorry ya, CCl4. C itu nomor atomnya 6, Cl itu 17. Oke, ini berarti 2, 4, ini 2, 8, 7. Oke, saya gambarkan C di tengah-tengah warna merah, Cl saya gambarkan di sekelilingnya ada 4. Oke, Cl. Cl elektron valensinya 7. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karbon elektron valensinya 4. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Karbon butuh 4 tidak supaya dia bisa oktet. Nah, ambil satu masing-masing punyanya Cl. Oke, Cl dia butuh 1 supaya oktet. Dia ambil 1 dari karbon di sini, karbon di sebelah kanan, di bawah, sama di sebelah kiri. Oke, maka kita sebutnya sebagai kovalen. Karbon pakai punyanya Cl, Cl pakai punyanya karbon. Seperti itu ya, Dek. Oke, ini dulu untuk contoh ikatan kovalen. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Kak, bagaimana cara tentukan kalau dia oktet sama dia butuhkan oktet sama dia butuhkan duplet? Oke, duplet itu kalau dia nomor atomnya kecil, hanya berlaku untuk hidrogen sama litium. Pokoknya nomor atomnya kecil, itu saja. Hidrogen kan nomor atomnya 1, berarti konfigurasinya 1. Toh. Kalau litium itu nomor atomnya 3, berarti konfigurasinya 2 sama 1. Gitu ya. Dia cuma butuh duplet itu. Kalau yang nomor atomnya lebih dari itu, sudah oktet nih. Oke, Kak, makasih. Bye. Apa ya, Dek?
Oke, Ataya dek, bagaimana? Oke, saya tunggu ya. Silahkan boleh dicatat. Kalau ada yang perlu mau dicatat dulu dari sini atau mau di-capture, boleh silahkan. Oke. Oke deh, saya patokannya ke 4 contoh ini untuk menjelaskan jenis-jenis kovalen. Tadi kovalen ada beberapa ya, ada eh, polar, polar non polar, rangkap dan ini dan seterusnya. Saya ke berdasarkan polaritas dulu. Berdasarkan polaritas tadi ikatan kovalen terbagi menjadi dua, ikatan kovalen polar sama ikatan kovalen non polar. Oke. Yang mana itu disebut dengan polar sama non-polar? Oke. Perbedaannya itu terletak pada, oke, kalau polar, bentar. Kalau polar D itu artinya ada PeB. Kalau non-polar itu artinya adalah tidak ada PeB. Apa itu PeB? Oke. PeB itu artinya adalah pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas. Oke. Ini ya, cara untuk menentukan dia polar atau tidak polar, kamu berdasarkan PeB. Kalau polar ada PeB, kalau non polar tidak ada PeB. PeB itu artinya pasangan elektron bebas. Nah, kita mau lihat di mana pasangan elektron bebas ini saya kasih tambahan ya. Ada PeB di atom pusat. Ini juga sama. Tidak ada PeB di atom pusat. Oke. Atom pusat itu deh yang paling sedikit jumlahnya. Oke, mari kita lihat ke contoh ketiga sama keempat. Antara PCl3 sama CCl4. Atom pusat di PCl3 itu adalah P. Ingat tadi ya, atom pusat itu artinya yang paling sedikit jumlahnya di senyawa itu. Kalau di CCl4 berarti atom pusat itu adalah C. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Berarti sekarang kita perhatikan di P sama C. Ada enggak PeB-nya atau tidak ada PeB-nya? Kita lihat deh di P itu ada PeB-nya. Yang mana itu PeB-nya di P? Nah, yang ini Mina, ini dibilang PeB. Nih, nih. Atau tunggu. Tidak ternotis ya kalau warna begitu. Mungkin warna kuning kali ya. Ini Mi dibilang PeB ini. Gitu ya. Itu dibilang PeB. PeB itu dia artinya tuh tidak berikatan sama unsur lain. Ini kan gitu ya. Ini kan 5 tuh. Kan 5 elektron valensinya P. Satu di kiri itu terpakai sama Cl yang di sebelah kiri. Satu di sebelah kanan terpakai sama Cl di sebelah kanan. Satu di bawah terpakai juga sama Cl di sebelah di bawah. Makanya 3 elektronnya P itu terpakai sama unsur lain. Sedangkan 2 lagi masih nganggur. Makanya itu yang kita sebut sebagai PeB, pasangan elektron bebas. Yang namanya pasangan D artinya dia ada 2 ya. Sepertinya sepasang sepatu, artinya ada 2 sepatu. Artinya untuk PCl3, PeB-nya itu ada 1. Ada 1 PeB. Gitu ya, ini PeB-nya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa PCl3 itu dia bersifat polar. Gitu ya. Maka PCl3 itu termasuk ke dalam kovalen polar. Gitu nah, ditinjau dari PeB-nya. Nah, mari kita lihat kalau di CCl4. Nah, ingat tadi perhatikan atom pusat. Ini tidak ada ya PeB-nya. Kenapa bisa tidak ada? Ya, tidak ada. Karena elektron valensinya karbon itu 4 dan semuanya terpakai oleh unsur lain. Ya kan? Ini. Elektron valensi yang di atas dipakai sama Cl di atas. Yang di kanan dipakai juga. Yang di bawah dipakai juga. Yang di kiri dipakai juga. Artinya tidak ada yang nganggur elektron valensinya C. Maka PeB-nya itu tidak ada. Kalau tidak ada, berarti dia termasuk kovalen non-polar. Gitu ya, Dek? Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau CO2.
Oke, CO2 di sini juga tidak ada ya PeB-nya. Yang menjadi elektron valensi di sini adalah C, elektron valensi. Atom pusat adalah C, karena C yang paling sedikit jumlahnya. Maka perhatikan semua elektronnya C, dan ternyata terpakai semua, tidak ada yang nganggur. Maka untuk CO2 PeB-nya itu tidak ada. Kalau tidak ada, berarti dia termasuk non-polar. Gitu ya. Non-polar. Nah, apa kabar dengan HCl? Bagaimana kira-kira ini HCl? Tadi kan sempat ku bilang ya, kalau atom pusat itu kita lihat dari jumlah yang paling sedikit. Kalau HCl jumlahnya sama, gimana tuh untuk menentukan polar dan tidak polar? Nah, itu deh kalau menentukan polar non-polarnya untuk atom yang jumlah atau untuk molekul dengan jumlah unsur yang sama. Hmm. Ini bisa pakai elektronegativitasnya ya. Ya, maksudnya di sini berbeda lagi ya. Kita tidak meninjau berdasarkan PeB atau apanya. Nah, untuk HCl itu sendiri dia bersifat polar. Kenapa bisa bersifat polar? Karena Cl ini dia elektronegativitasnya tinggi. Sedangkan hidrogen itu elektronegativitasnya rendah. Berarti gapnya atau selisihnya itu jauh. Selisih keelektronegativitasnya itu jauh. Yang membuatnya sehingga si HCl itu dia polar. Jadi seperti itu ya, untuk menentukan untuk molekul dengan jumlah unsur yang sama seperti ini HCl itu bisa ditinjau dari nilai elektronegativitasnya. Kalau misalnya tidak kita tahu berapa nilai elektronegativitasnya, ada itu deh. Ada itu yang kayak misalnya semakin ke kanan semakin tinggi elektronegativitasnya. Kalau semakin ke bawah semakin rendah. Nah, kamu coba cari itu materi tentang sistem periodik unsur. Oke, sorry, bukan. Sifat periodik unsur. Gitu ya. Nanti ada materi tentang elektronegativitas. Nah, kalau misalnya gap atau atau selisih elektronegativitasnya itu jauh, maka itu ya kita sebutnya dengan polar. Kalau misalnya selisih elektronegativitasnya itu tidak terlalu jauh, maka bisa non polar. Gitu ya. Kapan bisa dikatakan Kak jauh atau rendah Ji? Kapan bisa dikatakan besar kiselisihnya atau sedikit kiselisihnya? Ya kentara gitu. Kalau misalnya kayak tuh posisi posisi di golongannya itu berdekatan Ji. Oke, misalnya Cl. Cl itu kan golongan 7. Misalnya ada dari golongan 6. Misalnya O. O sama Cl. Misalnya seperti itu. Artinya elektronegativitasnya itu selisihnya rendah Ji, maka oksigen sama Cl itu bersifat nonpolar. Gitu ya. Oke. Oke deh. Nah, ini untuk berdasarkan polaritas. Oke, jadi kalau misalnya adik-adik sudah mahir menggambarkan struktur Lewis, ada banyak sekali informasi yang bisa kamu dapatkan di situ ya. Yang pertama polaritasnya. Selanjutnya, rangkapnya juga bisa kamu dapatkan deh. Dari mana rangkapnya? Kalau rangkapnya itu kita bisa dapatkan dari ini ya. Saya gambar pakai stabilo warna ini kali ya, supaya ternotis. Ini kan ikatannya seperti ini ya. Nah, ini ikatannya seperti ini. Ini model ikatannya begini. Ini sama ini kan. Nih, ya kan. Ini ikatan seperti itu. Ini sama ini. Lalu ini sama ini. Ini juga sama. Gitu ya. Nah, ada perbedaan. Kalau misalnya mulai seperti ini. Ini katanya, oke, ada begini sama begini, Ki. Oke, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya saya mau rapikan gambarnya, berarti H, terus ada Cl. Gitu ya. Ini boleh digambar sisa elektronnya yang tidak terpakai. Lalu kalau ini, saya gambarnya boleh seperti ini, gengs. Oh, oke. Ini, begini kita. Ada C, terus ada begini. Oh, nah, gitu ya. Kalau ini saya gambarkannya P, Cl, Cl, Cl.
Nah, nanti kamu boleh tambahkan juga elektron yang tersisa. Boleh iya, boleh tidak ya untuk menggambarkan elektron yang tersisa. Eh, Tujuannya untuk menggambarkan elektron yang tersisa itu supaya tahu dia masih bisa berikatan dengan unsur lain atau tidak. Ini kalau saya rapikan berarti modelnya seperti ini ya. Oke, ini juga sama yang di atas. Cl, oke, Cl. Nah, apa maksudnya itu, Dek? Nah, ini model ikatan seperti ini nanti namanya adalah terangkap satu. Oke, ini adalah terangkap dua. Oke, ini sama ya, terangkap satu. Ini juga rangkap satu. Ini bukan rangkap tiga, ini bukan rangkap empat ya. Terangkap itu dia kalau dia bersusun. Bersusun ki posisi katanya. Begini ya. Begini ki. Itu dibilang rangkap. Ini rangkap dua, kalau rangkap tiga berarti begini ki. Seperti itu ya, Dek. Jadi posisi rangkap itu kalau dia bersusun. Kalau begini dia tidak bersusun, Ji. Maka tidak bisa kita katakan ini sebagai rangkap tiga. Apalagi nih, tidak bisa kita katakan sebagai rangkap empat. Posisi rangkap itu kalau dia modelnya seperti ini ya, dia bersusun. Gitu ya. Oke, jadi dari struktur Lewis, Dek, oke, kamu sudah bisa bedakan yang mana itu polar, yang mana non-polar, dan yang mana rangkap satu, rangkap dua, dan seterusnya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sedikit lagi. Oke, Melia atau Ataya? Oke, silahkan, enggak apa-apa, Dek. Kalau masih mau dicerna dulu, boleh, silahkan. Sampai. Kak, jadi cara menentukan polar sama non-polar itu dilihat ki seberapa banyak elektronegatifan di kayak yang di HCl itu. Kalau di HCl ya, kalau misalnya HCl itu dia kita berdasarkan elektronegatifnya dia karena jumlahnya sama Ki. Jadi tidak ada istilah atom pusat atau apa di sini karena jumlahnya sama. Sedangkan kalau CO2, PCl3 sama CCl4 itu bisa aja tidak berdasarkan elektronegativitas. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ada di istilah atom pusat. Bisa aja berdasarkan PEB-nya saja. Gitu ya. Biar lebih simpel aja. Oke? Oke, Kak. Bocah. Oke, Ataya, bagaimana dek? Oke dek, yang terakhir ya untuk malam ini ada satu istilah lagi. Ada PEB, ada pasangan elektron bebas, maka ada namanya pasangan elektron ikatan, gitu ya. Ada PEB dan ada PEI. PEI itu artinya adalah pasangan elektron ikatan. Oke, elektron ikatan. Oke, jadi ini bersambung terus ya untuk tahu kegunaannya untuk tahu berapa jumlah PEB sama PEI itu deh untuk bentuk molekul ya. Jadi nanti bentuk molekul itu kita berdasarkan berapa PEB sama berapa PEI-nya. Coba nanti di search di Google, coba cari bentuk-bentuk molekul. Nah, nanti tuh ada kasih tabel-tabel di situ. Kalau PEB-nya sekian, PEI-nya sekian, bentuknya begini gitu. Jadi beda-beda ya. Oke, untuk PEI, sebentar deh. Sebentar sekali ya, saya minta waktunya dulu 3 menit lah. Bentar nah.
Oke deh, maaf ya. Terakhir, PI. Ini jam berapa kah? Oke, misalnya 3 menit. PI itu pasangan elektron ikatan. Jadi kamu tentukan ya pasangan elektron ikatannya berapa. Pasangan elektron ikatan itu artinya pokoknya berapa yang berikatan gitu. Oke, kalau ini PI-nya itu adalah satu ya. Nih, satu yang saling berikatan tah. Kalau ini PI-nya itu adalah dua. Jadi ini kita tidak anggap PI-nya itu ada 4 ya. Kita anggapnya itu 2. Sesuai dengan perangkapnya. Nah, oke, habis itu kalau ini PEI-nya itu ada 3. 3 kan? Ini yang aku gambarkan warna pink. Yang ini PEI-nya ada 4. Gitu ya. Jadi ada PEB, ada PI, dan seterusnya. Nanti kamu coba cara tabelnya. Ada tuh nanti tabelnya. Kalau PI-nya sekian, PEB-nya sekian, modelnya bentuknya seperti ini. Gitu ya. Nah, untuk kovalen koordinasi, oke, nanti next meeting Kak Feriha jelaskan. Soalnya itu perlu dicerna juga baik-baik lah, gitu ya. Jadi mungkin ini saya dulu bahasannya supaya lebih siap untuk bahasan selanjutnya. Oke deh. Oke, terakhir Makasih ada banyak, Kak. Oh, masih ada, Kak? ada nih. Oh, Oke, oke. oke deh. Ataya ada yang kita tanyakan deh.